Nah, saya pernah bersama beliau merekam kejadian di gunung. Salah satunya adalah perang dengan jin. Tetapi kita perlu punya taktik melawan makhluk halus. Kalau hanya mengandalkan otot, kita kalah. Salah satu yang unik adalah mensiasati, menipu jin. Ternyata jin bisa ditipu juga gitu. Anda pun sama, kalau Anda berperang dengan iblis, mungkin Anda belum pernah ketemu langsung, tapi mungkin lewat mimpi, Anda harus pahami kalau itu petuahnya tidak, tapi ruh jiwa saya di alam lain. Dan uniknya adalah alam makhluk jin sama manusia itu berbeda waktu. Makanya hati-hati kalau Anda yang belajar ilmu jin, ilmu khodam, atau ilmu pendamping, atau ilmu merogoh sukmo, atau ilmu menembus alam gaib, hati-hati. Harus ada guru, kalau tidak bahaya. Anda bisa masuk di sana sebentar, ternyata lama. Khawatirnya ruh Anda tidak bisa kembali. Nah, di alam jin ini waktunya sangat cepat. Ya, sangat cepat. Anda rasa mungkin beberapa jam, ternyata sudah beberapa hari di alam dunia. Bahaya, jasad Anda bisa tanpa ruh kalau terlalu lama. Makanya taktiknya apa? Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Video ini melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu rumah yang ada hantu, jin, iblis, dan sebagainya. Nah, ini saya mengisahkan perang dengan jin. Saya pernah jalan-jalan bersama Bro Eric Junction, namanya Mas Eric, tapi beliau suka ke gunung ya dengan saya. Nah, saya pernah bersama beliau merekam kejadian di gunung. Salah satunya adalah perang dengan jin. Jadi di gunung ada mustika yang dihuni, ditungguin oleh jin yang memiliki kekuatan yang sangat sakti supaya tidak diambil oleh orang lain. Nah, jin penunggu ini tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya, apalagi mengambil. Nah, saat itu saya tahu bahwa di situ ada mustika yang sangat bagus, bisa dibawa pulang begitu. Ya, sebuah badar besi emas ya, dan juga badar besi kuning. Itu sepasang. Nah, ya namanya dijaga jin ya, tidak sembarangan. Yang bisa melihat ya orang-orang yang memiliki ilmu kasaf mata, alam gaib gitu. Saat itu saya dapat petunjuk di situ tempatnya. Nah, saya melakukan olah batin di situ dan mau saya ambil. Dan ternyata ada penjaga jin yang sangat sakti di situ. Tentunya tidak mudah. Nah, pernah di syuting sama Bro Eric Junction ini, kameranya aja nggak muat gitu, ngeblur karena tidak mau di syuting, sehingga tidak bisa ditangkap kamera secara langsung. Jin-jin penjaga ilmu pusaka, atau jin-jin yang penjaga barang-barang mistik yang memiliki kekuatan besar, mereka berilmu tinggi. Saya ulangi, jin-jin yang penjaga barang pusaka, penjaga mustika berkekuatan tinggi. Jin ini beda dengan jin-jin yang sering mengganggu di rumah. Jin ini beda, makhluk ini beda dengan yang sering merusak atau mengganggu orang. Bukan jenis yang itu. Jin-jin yang memiliki kekuatan ilmu tinggi, mereka tidak mau mengganggu sembarang orang. Mereka hanya menjaga tempat keramat atau benda-benda keramat. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka punya derajat yang beda. Sama aja manusia, seorang profesor, doktor, S2 tentu beda dengan seseorang yang lulusan SMP, SMA. Kalau SMP, SMA ya mungkin jaga toko, pabrik, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau profesor, doktor, S2 ya tentunya mereka jaganya di kampus, jaganya ya tempat-tempat mungkin ya pemerintahan atau mungkin tempat penelitian dan lain sebagainya, sesuai level mereka. Nah, jin yang sakti ini beda yang sering nungguin di rumah. Mereka adanya di gunung.
tempat-tempat keramat, makam-makam wali, ya, pekuncen, tempat sajen, dan terkadang ada di belik-belik atau mungkin sendang-sendang, ada di pusaka keris tertua atau bambu petuk yang usianya sudah ratusan tahun, atau mustika keramat yang memiliki kekuatan tinggi kayak mustika merah delima, mustika kumbang, mustika harimau kumbang, harimau putih. Nah, itu level-level seperti itu. Nah, perang dengan jin ini, Masya Allah, itu adu kekuatan. Saya harusnya kalah kalau hanya adu kekuatan. Kenapa? Karena levelnya beliau lebih tua, usianya udah ribuan tahun, bertahannya sampai ribuan tahun. Tetapi kita perlu punya taktik melawan makhluk halus. Kalau hanya mengandalkan otot, kita kalah. Kita bukan siapa-siapa. Mengandalkan ilmu kita juga ya nggak seberapa. Sehingga harus butuh taktik. Disebut taktik perang atau taktik bertarung. Sehingga ilmu kita dipadukan dengan taktik bertarung. Gitu. Salah satu yang unik adalah mensiasati, menipu jin. Ternyata jin bisa ditipu juga gitu. Nah, jin-jin yang berilmu tinggi itu bisa ditipu juga dengan taktik. Gitu. Makanya Anda bisa saja tidak cerdas, tapi Anda punya taktik, maka Anda bisa menang. Baik itu urusan bisnis maupun urusan yang lain. Sehingga semuanya itu bisa ada solusi. Bahkan melawan jin pun ada solusinya. Sama aja kalau misalkan Anda sedang dapat mimpi. Ya, dapat mimpi. Mimpi itu memberikan petuah bahwa Anda boleh melakukan bla 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 bla. Tapi Anda amati bahwa yang Anda di mimpi itu kalau Anda lakukan itu adalah larangan agama, maka itu bukan malaikat tapi itu jin iblis itu. Anda harus punya taktik. Sampaikan dengan cara taktik bahwa pesan itu tidak betul. Ya, Imam Ghazali pernah, Imam Syafi'i juga pernah mimpi-mimpi yang digoda oleh iblis. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani di saat beliau uzlah, di saat beliau tafakur, beliau menyendiri, ada iblis yang datang menyampaikan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau rajanya walinya Allah, ya, engkau dihalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Wah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan gagahnya menyampaikan, wah engkau iblis, setan, kurang ajar gitu. Tidak ada yang diharamkan menjadi halal. Siapapun termasuk saya, Rasul saja yang halal ya halal, haram ya haram. Nah, itu ada iblis yang menyamar menyerupai malaikat begitu, ngobrol dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, memberikan perintah bahwa aku diperintah oleh Allah menyampaikan yang haram bagimu jadi halal. Nah, itu iblis itu. Ya, kita lawan dengan taktik, dengan pola pikir yang lebih masuk akal. Tidak mungkin barang haram jadi halal. Anda pun sama, kalau Anda berperang dengan iblis, mungkin Anda belum pernah ketemu langsung, tapi mungkin lewat mimpi, Anda harus pahami kalau itu petuahnya tidak baik, di logika itu melanggar kode etik agama, melanggar aturan agama, maka itu iblis. Jangan diikuti. Nah, di saat saya di gunung itu saya pakai perang taktik dengan berbagai ilmu. Ya, tentunya itu di alam gaib dan juga alam nyata. Secara fisik saya kayak gelimpangan begitu, tapi ruh jiwa saya di alam lain. Dan uniknya adalah alam makhluk jin sama manusia itu berbeda waktu. Di alam jin beberapa menit itu bisa beberapa jam di alam nyata. Di sana beberapa hari itu bisa berminggu-minggu di alam nyata. Makanya hati-hati kalau Anda yang belajar ilmu jin, ilmu khodam, atau ilmu pendamping, atau ilmu merogoh sukmo, atau ilmu menembus alam gaib, hati-hati. Harus ada guru. Kalau tidak bahaya, Anda bisa masuk di sana sebentar ternyata lama. Khawatirnya ruh Anda tidak bisa kembali. Dan seringnya jin-jin yang berilmu tinggi caranya seperti itu. Perangnya ditarik ke alam mereka. Tanpa Anda sadari, alam Anda berubah, berbeda, tidak di alam dunia tapi di alam jin. Nah, di alam jin ini waktunya sangat cepat.
ya, sangat cepat. Anda rasa mungkin beberapa jam, ternyata sudah beberapa hari di alam dunia. Bahaya, jasad Anda bisa tanpa ruh kalau terlalu lama. Makanya taktiknya apa? Kalau berantem dengan alam jin, tariklah ke alam dunia, ke alam nyata. Malah justru mereka kalah karena kekuatan mereka berubah. Kalau kita ke alam jin, ya bahaya, bisa saja kita yang tidak bisa kembali ke alam nyata. Makanya saya punya teknik, kalau saya perang lama-lama di alam jin, bisa saja saya nggak kembali, karena jin-jin yang ribuan tahun ini ilmunya tinggi, sehingga ditarik, diajak berantem, diajak perang di alam nyata, sehingga kita bisa memenangkan pertikaian, peperangan untuk mengambil mustika yang keramat itu. Tapi ya tetap ada adab. Kalau benda itu memang disakralkan, tidak boleh diambil, ya ngalap barokahnya saja, dikembalikan. Saat itu juga saya kembalikan ke alam yang semestinya. Saya hanya ngalap barokah bahwa benda itu masih utuh, masih murni, masih asli. Sehingga tidak semua benda benda gaib, benda bertuah kita ambil, tidak. Karena ada hak-hak makhluk lain. Kalau memang itu disakralkan atau mereka menghormati, ya kita kembalikan. Kalau ternyata memang diizinkan diambil, ya kita bawa pulang, kita ambil untuk diambil barokahnya. Itu dari saya, informasi sedikit tentang wawasan pandangan dengan makhluk lain, jin yang berilmu. Maka Anda harus berilmu. Selain Anda berilmu, Anda harus bisa paham taktik perang atau taktik dalam pertahanan diri. Semoga bermanfaat dari saya, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.